Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, bantu kami untuk semakin menghayati iman kami sebagai putra-putrimu. Kami tahu Engkau membutuhkan iman, supaya iman kami tumbuh berkembang, harapan kami semakin kuat, dan kasih kami semakin mendalam. Berkatilah kami selalu ya Bapa, untuk percaya kepada Engkau sebagai Bapa yang melebihi segala sesuatu. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, sekali lagi Yesus mengajak kita untuk untuk berdoa terus tanpa kunjung henti, tanpa jemu-jemunya. Supaya apa? Supaya iman kita semakin kuat, kasih kita semakin tumbuh berkembang, dan harapan kita semakin teguh. Ya. Jadi dengan kata lain, kenapa seringkali kita berdoa tetapi kita tidak mendapatkan apa yang kita mohonkan atau kita minta? Jangan lupa saudara, kita menjadi bukan pada apa yang kuinginkan, tetapi pada apa yang kupercayai dan kuyakini. Jadi kita tidak cukup hanya ingin mau A, B, dan C sekedarnya, tetapi sungguh-sungguh sesuatu yang diusahakan, dikerjakan dengan penuh iman, penuh kasih, dengan penuh keyakinan. Karena itu kita harus memeriksa kembali siapa cara kita berdoa, dan juga mengerti siapa Tuhan kita itu sesungguhnya. Jadi kita melihat begini, kita tidak cukup mengerti apa yang kita pikirkan, kita tidak cukup mengerti apa yang kita tahu, kita tidak cukup hanya mulut kita ya bla 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 kepada Tuhan, tetapi ada unsur keyakinan. Ya. Keyakinan itu mengandaikan suatu pengalaman. Ya. Nah, maka kita tidak hanya tahu, mengerti dan mengucapkan bahwa Tuhan itu mengasihi kita, bukan, tetapi mengalami. Pengalaman kasih akan Allah itu menjadi kekuatan dalam diri kita, dan itu memperkuat iman kita. Hari ini Yesus memberikan contoh kepada kita supaya kita berdoa tidak jemu-jemunya, seperti seorang pesakitan yang minta kepada hakim untuk mengabulkan permintaan dan doanya. Maka si janda itu terus-menerus datang kepada hakim dan datang untuk membela haknya. Si hakim itu mungkin juga karena bosan, karena jenuh, akhirnya mengizinkan dan memenuhi permintaan si janda itu. Lalu dikatakan oleh Yesus adalah, hendaklah kamu berdoa tidak jemu-jemunya. Dan yang kedua, adakah iman di dunia ini? Nah, dua hal ini saling berkaitan satu sama lain. Jadi dengan kata lain, kita bukan hanya ingin, mau, tahu, dan mengerti, tetapi mengalami. Ya. Mengalami akan kasih Allah, mengalami akan cinta Allah, bahwa Tuhan tak pernah menelantarkan kita. Ya. Tak pernah menelantarkan kita. Mengapa seringkali doa kita tidak dikabulkan? Mungkin hanya karena kita ingin saja belaka. Sepertinya tidak serius kita menghadap, sepertinya dalam tanda petik. Ya. Mungkin ada orang yang juga merasa serius, tapi kedua adalah pertanyaannya, ya seperti hakim itu, kita terus berdoa, kita terus mohon, ya. Kemudian apa yang terjadi adalah bahwa permohonan itu dikabulkan dengan cepat, ya, dengan cepat, meskipun tidak selalu langsung. Karena waktu Tuhan sama berbeda dengan waktu kita. Ya, jadi bisa saja dengan cepat, seperti hakim itu dengan cepat karena didorong-dorong, akhirnya dia cepat mengabulkan. Nah, pertanyaannya, kenapa kita seringkali mohon, berdoa, tidak dikabulkan atau belum dikabulkan Tuhan? Kemungkinan adalah jawaban yang seperti dikatakan oleh Yesus, adakah iman di bumi ini? Ya, jadi iman itu sekali lagi menunjukkan kepada kita, dan dalam berbagai kesempatan Yesus mengatakan, adakah imanmu menyelamatkanmu? Berkali-kali Yesus mengatakan. Jadi saudaraku terkasih, mari kita coba mencek, merefleksi diri kita masing-masing, sejauh mana iman kita itu bukan hanya iman di kepala, bukan hanya iman di mulut, bukan hanya iman di pengertian, tetapi di dalam keyakinan. Ya. Dan keyakinan itu
berdasarkan suatu pengalaman akan Allah. Semoga Anda dan kita semua ya tidak cepat-cepat putus asa ketika permintaan kita tidak dikabulkan atau belum dikabulkan. Ketika begitu banyak kita mohon ya, tetapi tidak pernah dikabulkan. Itu coba dicek. Adakah iman kepada Tuhan? Adakah aku menyerahkan keinginanku seperti Bunda Maria, let it be, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Ya. Dan kita melihat di sini bagaimana seringkali iman kita itu ditumbuhkan bukan hanya untuk diriku sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Seperti Bunda Maria mengatakan let it be, itu bukan untuk dirinya sendiri, tapi dia mengizinkan dirinya untuk dipakai untuk kepentingan orang lain. Kasih. Ya, jadi sekali lagi, mungkin kita menderita banyak, pasti. Ya, banyak orang mengalami yang serupa. Tapi apakah sekali lagi kita mengalami kasih Allah di dalam proses yang Tuhan sedang garap dalam diri kita itu, mengalami pengalaman akan Allah, mengalami bahwa Tuhan tidak pernah menelantarkan kita. Dan yang kedua adalah bahwa iman, harapan, dan kasih itu berpengaruh pada orang lain atau tidak, mempunyai dampak bagi orang lain atau tidak. Semoga dengan checking ini kita perlu melihat, mengerti sekali lagi siapakah Tuhan kita. Nah, kalau si hakim yang tidak percaya kepada Tuhan pun sudah memenuhi permintaan kita, apalagi Tuhan kita adalah Bapa yang penuh cinta, yang peduli, yang penuh kasih kepada kita semua. Semoga Anda dan kita semua sadar bahwa Allah kita adalah Allah Bapa yang penuh kasih, Allah Bapa yang penuh cinta, Allah Bapa yang penuh perhatian, Allah Bapa yang dekat dengan kita, Allah Bapa yang mau mengembangkan ya daya-daya dan kemampuan kita semua dalam diri kita, supaya kita semakin dekat dengan Dia. Dalam penderitaan itulah seringkali pengalaman akan Allah terjadi, karena tidak lagi berfokus pada diri kita masing-masing. Semoga Tuhan memberkati Anda dan menguatkan Anda untuk terus bertahan, tetap tabah, sejauh mana imanku tumbuh, sejauh mana harapanku kuat, sejauh mana cinta kasihku semakin melebar. Tuhan memberkati Anda semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.